Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Prima English Course bersama Mr. Skaswan Hermawan. Untuk materi kali ini kita ngebahas mengenai TOEFL ya. Seperti yang kita ketahui, tes TOEFL itu terdiri dari beberapa section. Di antaranya adalah reading skill. Ya, pada intinya TOEFL di reading skill atau reading section itu adalah bagian terakhir dari keseluruhan rangkaian tes TOEFL, sekaligus merupakan bagian yang paling panjang dengan alokasi waktu yang paling lama. Tentunya alokasi waktu ini sepadan dengan banyaknya bahan bacaan yang harus dibaca oleh para peserta tes TOEFL ya. Meskipun alokasi waktu yang diberikan cukup lama, Anda disarankan untuk menerapkan proses membaca cepat dan sekilas. Proses membaca semacam ini diperlukan latihan khusus karena kita hanya perlu membaca beberapa bagian penting dari keseluruhan isi paragraf yang berkaitan langsung dengan deretan pertanyaan yang diajukannya. Oke, reading section, academic reading section. Jadi dalam reading itu bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam membaca ya. Terdiri dari reading, diantaranya adalah reading to find information, reading untuk membaca untuk menemukan sebuah informasi, basic comprehension atau pemahaman dasar, atau reading to learn, reading untuk mempelajari sesuatu. Pada sesi reading, Anda akan disajikan beberapa macam dengan berbagai topik atau tema ya dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Walaupun begitu, kita tidak akan diuji mengenai pengetahuan dalam topik tersebut, tetapi yang akan diujikan adalah tentang kemampuan reading kita. Perlu kita ketahui bahwa semua jawaban yang sudah tersedia di dalam bacaan, baik secara implisit ataupun eksplisit, pada saat kita mengerjakan soal-soal reading, kita akan ditanya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik bacaan, ide pokok, atau bisa saja vocabulary ya. Adapun tips ya untuk atau strategi mempersiapkan soal reading section ya. Yang pertama yang mengenai reading to find information. Scan passage to find and highlight key dates, number, term, and information, and then practice this frequency to increase reading rate and fluency. Reading for basic comprehension, increase your vocabulary knowledge, perhaps by using flashcards, and then rather than carefully reading each word and each sentence, practice skimming a passage quickly to get general impression of the main idea. Build up your ability to skim quickly and to identify the major point. After skimming a passage, read it again more carefully and write down the main idea, major point, and important fact. And then choose some unfamiliar word in a passage and guess the meaning from the context. Select all the pronouns like he, him, they, them, and other, and identify which noun they refer to in a passage. Practice making inference and drawing conclusions based on what is implied in the passage as a whole. Jadi kemampuan membaca dengan cepat dan baik merupakan suatu skill yang bisa berkurang maupun bertambah tergantung pada seberapa sering kita melatihnya ya. Berikut secara poin penting ya, beberapa tips agar membaca kita meningkat atau kemampuan reading kita meningkat. Yaitu skimming teks bacaan sebelum Anda melihat pertanyaan. Jangan khawatir ya kalau misalkan
ada kata yang tidak mengerti, kemudian lihat cek pertanyaan untuk mengetahui bagian teks mana yang perlu kita baca ya, terlebih untuk lebih teliti. Terus scanning paragraf tersebut untuk mencari bagian yang perlu dibaca secara intensif. Cobalah memahami arti dari kata-kata yang tidak kita ketahui dengan memperhatikan konsep kalimat. Cek pertanyaan yang ada sekali lagi untuk memastikan bahwa kita benar-benar telah memahami pertanyaan tersebut. Kemudian setelah itu jawab pertanyaannya. Sama ya, ini untuk reading to learn, sama kita identify the passage, tipe mengidentifikasi tipe passage, tipe teksnya, apakah itu tipe cause effect sebab akibat, atau compare pembandingan, problem solution, atau deskripsi atau maupun naratif ya. Do the following, organize information the passage. Jadi kita membuat catatan penting mengenai passage tersebut ya, poin-poin penting mana yang menjadi kalimat utama atau kalimat penjelas. Kemudian create a summary of the passage using the chart and outline. Kemudian membuat rangkuman mengenai teks tersebut, baik itu menggunakan chart ya, ataupun atau tulisan-tulisan kecil, atau baik menggunakan tabel kayak tabel ya. Terus paraphrase individual sentence in the passage, then progress the paraphrasing entire and notes the TOEFL gitu. Okay, I think it's enough for our lesson today. Thank you very much. Nanti ada contoh soal untuk reading section dan pembahasannya ya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.